selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik. Senang sekali perkenalkan, nama saya Vinia Zai sebagai moderator dari kelompok 4. Saya akan memperkenalkan nama-nama rekan saya. Yang pertama yaitu Fredericus Abdi M. Sitohang, Selvia Ramadianti, Siti Rugun Manurung, Tenasa Hilaia, Amin Kudri Bancin, Alfiansa Hidayah Sirega, Pandisman Bali, dan Ipan Sigalingging. Baik teman-teman semua, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Register. Selamat menyaksikan. A. Pengertian register. Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, tentu tidak terlepas dari adanya perkembangan dan peningkatan dalam hal teknologi komputer. Komputer yang saat ini kita lihat dan mampu kita bawa kemana kita pergi, pada awalnya adalah satu kesatuan dari tabung hampa udara dan komponen lain yang sangat besar, hingga pada akhirnya berevolusi sampai menjadi barang yang dapat kita bawa kemana saja. Salah satu bagian dari komputer atau perangkat elektronik yang perlu kita kenal adalah register. Register merupakan salah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan mikroprosesor. Sebab mikroprosesor sendiri merupakan bagian yang penting dalam sebuah rangkaian komputer yang ada di dalamnya. Terdapat bagian yang lebih penting lagi, yakni register. Register merupakan memori pada bagian komputer atau mikroprosesor yang berkapasitas kecil namun memiliki kecepatan baca yang sangat tinggi. Register pada mikroprosesor dapat diibaratkan sebagai kaki tangan dari mikroprosesor. Karena dalam setiap pekerjaan, mikroprosesor selalu mengandalkan dan melibatkan register sebagai pekerjaan dan perantara sebagai komponen yang paling banyak melakukan pekerjaan mikroprosesor. Secara umum, fungsi sebuah register pada mikroprosesor adalah sebagai tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan hasil operasi aritmatika ataupun tempat logika yang dilakukan oleh mikroprosesor. Lanjut bagian B, jenis-jenis register pada komputer. Register dalam mikroprosesor terbagi menjadi 5 jenis atau golongan, yaitu General Purpose Register, Street pada register atau memori serbaguna. General Purpose Register merupakan register yang memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 16 bit, yang kemudiannya dibagi lagi menjadi register low dan register high, yang masing-masing bagiannya memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 8 bit. Dalam General Purpose Register terdapat 4 bagian register lagi yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dalam General Purpose Register terdapat 4 bagian register lagi yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu 1. Register AX, AH tambah AL atau akumulator register. Register AX adalah register yang berfungsi untuk menyimpan dan membaca data yang berhubungan dengan operasi aritmatika, yang meliputi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan atau kabataku. Karena setiap general purpose register memiliki register high dan low, maka untuk register AX, register low-nya adalah AL dan high-nya adalah AH. 2. Register BX, BH tambah BL atau base register. Register BX merupakan salah satu dari 2 register base addressing mode yang memiliki kemampuan untuk dapat menulis data atau mengambil data secara langsung dari atau ke memori. Secara umum, register BX berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan alamat offset data dalam memori. 3. Register CX, CH tambah CL atau counter register. Register CX merupakan memori yang berfungsi untuk menyimpan jumlah lompatan pada loop yang digunakan oleh mikroprosesor. Secara umum, terdapat beberapa fungsi dari register CX, yaitu melakukan operasi pencacahan untuk operasi loop, melakukan operasi pencacahan untuk operasi shift dan rotate, melakukan operasi pencacahan untuk operasi string. 4. Register DX, DH
tambah DL atau data register. Register DX merupakan register yang serbaguna yang memiliki beberapa fungsi utama yang berguna untuk membantu register AX. Di antaranya yaitu membantu register AX dalam melakukan operasi aritmatika, terutama untuk operasi perkalian dan pembagian sebesar 16 atau 32 bit data. Kemudian menyimpan data heksadesimal dalam bentuk kode ASC, CI, dan register DL yang akan ditampilkan di layar monitor, dan juga menyimpan serta menampilkan nomor port pada operasi port. Segmen register. Segmen register merupakan register yang berfungsi untuk membuat alamat memori untuk data yang akan disimpan ke dalam register, sehingga mudah dalam pencarian dan pengaksesan data. Pada mode operasi nyata atau real mode, segmen register akan berada pada posisi operasi protect mode, sehingga data yang akan disimpan benar-benar terlindungi. Terdapat 4 bagian kecil lagi dalam segmen register yang tiap bagaimana memiliki fungsi yang berbeda pula, yaitu yang pertama kode segmen atau register CS yang berfungsi untuk menunjukkan alamat dari instruksi selanjutnya pada mikroprosesor. Dan yang kedua, data segmen atau register DS yang memiliki fungsi untuk menunjukkan alamat data pada pengiriman atau transfer register. Ketiga, stack segmen atau disebut dengan register SS yang memiliki fungsi pemanggilan atau call dan pengarahan ke program utama atau disebut dengan RAID pada operasi stack. Dan yang keempat, extra segmen atau disebut dengan register S sebagai memori tambahan untuk operasi string pada checks di general purpose register. Point register merupakan register yang berfungsi sebagai memori penyimpan offset dari suatu relative address. Point register mampu menunjukkan alamat dari sebuah data pada lokasi memori dan digunakan saat ada perpindahan data dari dan ke memori. Operasi stack baik push atau pop dan alamat dari sebuah instruksi pada mikroprosesor. Terdapat 3 jenis pointer register, yaitu register IP atau instruction pointer yang menunjukkan alamat instruksi atau baris perintah dalam program. Register SP stack atau stack pointer yang menunjukkan byte terakhir pada operasi stack. Register BP atau base pointer yang memiliki fungsi yang lebih kurang sama dengan register BX, yaitu membaca dan menulis data secara langsung dari atau ke memori. Index register merupakan yang berfungsi untuk melakukan operasi atau membaca dan menulis string. Terdapat 2 register dalam index register, yaitu source atau lokasi sumber, index, dan destination atau tujuan indeks. Flag register. Flag register berfungsi sebagai penanda yang menunjukkan status atau keadaan dari suatu mikroprosesor. Bit-bit pada flag yang berfungsi sebagai penanda status akan mengalami perubahan tergantung kepada proses yang sedang berlangsung. Adapun nilai dan kode dari bit pada flag register yaitu pertama, C atau carry
dengan nilai 1 berarti ada carry out dan 0 berarti tidak ada carry out. Kedua, P atau parity dengan nilai 1 berarti paritas genap, 0 berarti paritas ganjil. Kemudian A atau auxiliary carry dengan nilai 1 berarti ada carry dan 0 berarti tidak ada carry. Kemudian J atau zero dengan nilai 1 berarti hasilnya 0 dan angka 0 berarti hasilnya bukan 0. Kemudian S atau sing dengan nilai 1 berarti hasilnya negatif dan 0 berarti hasilnya positif. Kemudian T atau trap bila di set 1 dimungkinkan melakukan debugging. Kemudian I atau interrupt dengan nilai 1 berarti pin INTR enable dan 0 berarti pin INTR disable. Kemudian D atau direction dengan nilai 1 berarti cacahan turun dan 0 berarti cacahan naik. Kemudian O atau overflow menunjukkan adanya kelebihan kapasitas atau tidak. Kemudian YOPL atau input output privilege level untuk protected mode. Kemudian NT atau nested test sebagai tanda indikasi dari penggabungan dengan operasi lain. Kemudian RF atau resume sebagai tanda untuk debugging. Kemudian VF atau virtual mode sebagai tanda untuk operasi virtual pada protected mode. Kemudian AC alignment check sebagai tanda untuk data war di alamatic memory. Penjelasan dari register penyangga data. Register penyangga data adalah data yang diberikan pada masukan, disimpan dan dipalang di dalam register. Setelah pemalangan terjadi, keadaan keluaran register tidak akan berubah. Walaupun masukannya berubah, berfungsi sebagai penyangga atau buffer. Terdapat dua jenis, transparan atau transparent, dan terpicu trigredi biasanya dipakai flip-flop D. Register ini dapat menyimpan data lebih banyak dari 1 bit. Pengertian dari register buffer terkendali. Register buffer terkendali adalah register buffer yang ditambah dengan beberapa gerbang dasar logika yaitu AND, OR, dan NOT. Gambar rangkaian menunjukkan sebuah register buffer terkendali dengan CLR aktif tinggi. Apabila CLR sama dengan 1, maka terjadi reset pada flip-flop data yang tersimpan atau Q menjadi 0000, dan ketika CLR sama dengan 0, register siap beroperasi kembali. Sinyal kendali load sama dengan 0. Semua input dan tidak diizinkan masuk, artinya flip-flop mengisolasi input data atau menahan semua data yang di dalamnya. Dengan kata lain, register tidak berubah selama load sama dengan 0. Ketika load sama dengan 1, semua input data akan diterima oleh register. Ketika load kembali sama dengan 0, maka input data yang diterima register terjadi. Tadi akan tersimpan dengan aman tanpa gangguan perubahan input. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivan Siganingging, kelas TIN 2001 dengan NPM 2111001. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian register geser. Register geser atau shift register merupakan salah satu piranti fungsional yang banyak digunakan di dalam sistem digital. Pada sistem digital, register geser digunakan untuk menggeser suatu data. Pergeseran data pada register dapat dilakukan dalam dua arah, yaitu ke arah LSB (Lock Significant Bit) dan ke arah MSB atau Most Significant Bit. Register geser dikelompokkan sebagai rangkaian logika, dan oleh sebab itu suatu register
hindari flip-flop. Register geser digunakan sebagai memori sementara dan untuk pergeseran data ke kiri atau ke kanan. Register geser dapat juga digunakan untuk mengubah format data seri paralel atau dari paralel ke seri. Sekian saja hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 4, dan kami banyak mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Muhammad Syahrizal, MKOM, dan kepada teman-teman semua, terutama kepada teman-teman dari kelas TIM 2001. Dan jika ada kesalahan kami memohon maaf. Dan jika ada tanggapan dari teman-teman semua ataupun saran, kami persilakan dengan meninggalkan komentar Anda di kolom komentar ini. Terima kasih. Yahoo.